Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Futu dalam channel Calon Guru Masa Depan. Kali ini Kak Futu akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK 2021 dengan tipe soal penalaran umum. Pada dua video sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama dari soal nomor 1 hingga nomor 10. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 11 hingga 20. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut ya. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, kesimpulan terhadap nilai EGI keempat provinsi di Indonesia adalah A. Fluktuatif, B. Variatif, C. Cenderung sama, D. Menurun, E. Stabil. Jawaban yang tepat adalah C. Cenderung sama. Simpulan tabel adalah jawaban dari keseluruhan isi teks tersebut. Secara keseluruhan, nilai EGI seluruh kabupaten atau kota cenderung sama. Kita lanjut pada soal nomor 12. Tetap perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, jika Blitar tidak masuk kabupaten atau kota yang dinilai, maka indeks EGI tertinggi ada di provinsi A. Jawa Timur, B. Sumatera Selatan, C. Bali, D. Jawa Barat, E. Jawa Tengah. Jawaban yang tepat adalah B. Sumatera Selatan. Jika Blitar tidak termasuk dalam kabupaten atau kota yang ada di tabel tersebut, maka nilai EGI terbesar ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita lanjut pada soal nomor 13. Perhatikan paragraf berikut ya. Pertanyaannya adalah, di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang dimaksud adalah A. Kalimat nomor 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. Kalimat nomor 6. Ingat, kalimat baku atau efektif memiliki 6 syarat. 1. Terdiri atas subjek dan predikat. 2. Hemat kata. 3. Logis atau masuk akal. 4. Sesuai dengan EYD, tanda baca, penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan angkanya harus tepat. 5. Tidak ambigu. Dan 6. Paralel atau sejajar. Nah, di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah kalimat nomor 6. Kalimat tersebut tidak baku karena menggunakan kata di mana. Kata di mana tidak boleh digunakan di dalam kalimat yang bukan kalimat tanya. Kata di mana seharusnya diubah menjadi kata yang. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa jawaban yang tepat adalah D. Kalimat nomor 6. Lanjut pada soal nomor 14. Masih pada kalimat yang sama ya, yaitu kalimat nomor 6. Pertanyaannya adalah, kata memengaruhi dalam kalimat tersebut ... A. Tidak perlu diperbaiki. B. Mempengaruhi. C. Pengaruhi. D. Dipengaruhi. Atau E. Terpengaruhi.
Kata mempengaruhi dalam kalimat tersebut tidak perlu diperbaiki karena kata tersebut terkena peluruhan kata. Ingat, kata dasar yang huruf pertamanya terdiri dari huruf KTSP, lalu disusul huruf kedua vokal, tambah imbuhan mei atau mekan, maka sama dengan huruf yang pertama lulu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, tidak perlu diperbaiki karena memengaruhi sudah tepat. Baiklah, kita lanjut pada soal nomor 15. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang daripada 28. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23. Maka pernyataan yang paling tepat adalah A. P sama dengan Q, B. P lebih besar daripada Q, C. P lebih kecil daripada Q, D. 2P lebih kecil daripada Q, E. 2Q lebih kecil daripada P. Nah, kita bahas bersama-sama ya. 14 itu angka yang lebih kecil dari P7, lebih kecil lagi dari 28, sehingga nilai P sama dengan 21. Lalu selanjutnya 19 lebih kecil dari Q, lebih kecil lagi dari 23. Maka nilai ganjil Q sama dengan 21. Sehingga kesimpulannya antara P dan Q memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama 21. Maka jawaban yang tepat adalah A. P sama dengan Q. Kita lanjut pada soal nomor 16 ya. Perhatikan baik-baik. Jika A lebih besar atau sama dengan 3, maka nilai 5A tambah 3 adalah A lebih besar atau sama dengan 8, B lebih besar daripada 18, C lebih besar atau sama dengan 18, D lebih besar 23, E lebih besar atau sama dengan 23. Kita bahas bersama-sama. A lebih besar atau sama dengan 3, 5A lebih besar atau sama dengan 3 dikali 5. 5A ditambah 3 berarti lebih besar atau sama dengan 15 ditambah 3. Nah, berarti 5A tambah 3 lebih besar atau sama dengan 18. Maka jawabannya adalah C, lebih besar atau sama dengan 18. Untuk soal nomor 17, perhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, jika P sama dengan 2A plus 3 dan Q sama dengan A plus 6, maka 2P plus 4Q sama dengan A. 6A plus 18, B. 6A plus 30, C. 6A plus 27, D. 8A plus 30, E. 8A plus 27. Kita bahas ya. 2 dikali 2A tambah 3 ditambah lagi 4 dikali A tambah 6. Maka hasilnya adalah 4A ditambah 6 ditambah 4A ditambah 2A. Maka jawabannya adalah 8A plus 30. Jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut pada soal nomor 18 ya. Jika P sama dengan Q plus 2
Q sama dengan R-1 dan R sama dengan 5, maka pernyataan yang benar adalah A. P lebih kecil dari Q, lebih kecil dari R. B. P lebih kecil dari R, lebih kecil dari Q. C. Q lebih kecil dari R, lebih kecil dari P. D. Q lebih kecil dari P, lebih kecil dari R. Dan E. R lebih kecil dari P, lebih kecil dari Q. Nah, kita bahas bareng-bareng. Q sama dengan R-1. Nah, R itu sendiri adalah 5. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Maka Q sama dengan 4. Sedangkan P sama dengan Q plus 2. Nilai Q adalah 4 tambah 2, maka hasilnya 6. Sehingga nilai P adalah 6. Maka Q sama dengan 4, R sama dengan 5, dan P sama dengan 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Q lebih kecil dari R, lebih kecil dari P. Soal nomor 19. Jika A sama dengan B, maka 4A tambah 3B sama dengan A 7, B 7B, C 7AB, D 2AB, E 2A. Nah, mari kita lihat. 4A ditambah 3B sama dengan 4B tambah 3B, karena A sama dengan B. Nah, dari 4B tambah 3B hasilnya adalah 7B. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, 7B. Kita lanjut pada soal yang terakhir ya. Pertanyaannya adalah, jika A dikali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A plus B min 1 adalah A 6, B 7, C 8, D 12, E 13. AB sama dengan 12, sehingga kemungkinannya 1,12, 3,4, 2,6. Maka maksimal A plus B min 1 hasilnya 1 ditambah 12 dikurangi 1. Hasilnya adalah 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, 12. Demikian prediksi UTBK 2021 penalaran umum. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik yang mau tes UTBK ya. Semoga semuanya lulus dengan nilai yang maksimal. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.